Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam buat teman-teman semua. Hari ini saya akan memberikan video tutorial terkait uji validitas dan uji reliabilitas. Jadi sebelum saya bagikan video tutorialnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu uji validitas itu seperti apa dan uji reliabilitas itu juga yang seperti apa, serta fungsinya itu untuk apa gitu kan. Kita harus tahu dulu sebelum kita mengeksekusi data kita, menguji data kita valid atau enggak, reliable atau enggak gitu ya. Oke. Yang pertama kita bahas adalah validitas. Jadi, uji validitas ini berfungsi untuk mengukur sah atau validnya tidaknya suatu kuesioner. Jadi, kuesioner kita itu bisa dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner itu mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi begini teman-teman, bisa kita katakan valid kuesioner kita jika pertanyaan yang kita ajukan kepada responden itu bisa mengungkapkan sesuatu yang semestinya memang bisa diukur, gitu ya. Jadi sudah sesuai begitu. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan pertanyaan. Jadi validitas itu berkaitan dengan pertanyaan yang teman-teman ajukan di kuesioner. Kemudian yang ketiga, semakin sedikit pertanyaan yang kita ajukan kepada responden, maka semakin mudah nih kita mendapatkan nilai yang valid. Jadi gini, kadang itu saya mengisi kuesioner sampai berapa ya pertanyaannya itu sampai 60 ke atas, bahkan pernah yang sampai 80 gitu. Nah, yang kayak gitu itu nanti bisa jadi akan menyebabkan pertanyaan yang kita ajukan tidak valid. Kenapa? Karena responden itu sudah jenuh gitu kan. Sudah capek mengisi kuesioner yang teman-teman ajukan. Nah, hindari hal-hal yang seperti itu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya, solusi daripada validitas. Jadi, ketika kita menemukan ketidakvalidan daripada pertanyaan kita, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah menambah pertanyaan. Yang kedua, mengurangi pertanyaan. Gitu kan? Jadi pertanyaan kita itu jangan terlalu sedikit dan jangan terlalu banyak. Ingat teman-teman, kalau responden itu punya keterbatasan waktu, tenaga, dan juga pikiran gitu. Jadi mereka tidak hanya bertugas untuk mengisi kuesioner kita, tapi dia juga punya kesibukan lain, sehingga teman-teman harus memahami hal tersebut. Jangan mengajukan pertanyaan yang sangat banyak kayak gitu. Kemudian mengganti pertanyaan. Jadi di sini pertanyaan yang kita ajukan itu bisa jadi tidak bermakna ambigu gitu teman-teman. Jadi sulit untuk dipahami, sukar untuk dipahami gitu. Nah, oleh karena itu teman-teman harus bisa menyesuaikan pertanyaan yang teman-teman bikin itu disesuaikan dengan misalkan tingkat pendidikan daripada responden gitu ya. Jadi jangan pakai bahasa teoritis gitu kan. Ketika teman-teman respondennya pendidikannya tidak seperti teman-teman gitu. Mereka tidak akan paham ini tuh maksudnya apa. Nah, karena dia tidak paham, dia ngisinya jadinya ya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Nah, itu kemungkinan besar nanti hasilnya juga tidak akan valid teman-teman gitu ya. Jadi harus teman-teman lihat dulu siapa sih yang akan mengisi kuesioner kita. Jadi tata cara bahasanya itu harus juga diperhatikan, gitu ya. Nah, penarikan kesimpulan. Jadi suatu pertanyaan itu bisa kita katakan valid jika yang pertama adalah apabila nilai R hitung. R hitung itu yang mana teman-teman? R hitung itu dari output SPSS, gitu ya. Sedangkan R tabel itu yang ada DF-DF-nya, itu R tabel. Nah, jadi ketika R hitung ini lebih besar dibandingkan R tabel, maka item kita valid.
gitu. Yang kedua, kita lihat dari nilai signifikansi tutilnya. Misalkan kita pakainya tutil gitu ya. Itu kurang dari 0,05, itu bisa juga dikatakan valid. Gitu ya. Selanjutnya kita ke reliabilitas. Jadi, reliabilitas itu untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan itu konsisten. Jadi jawabannya itu stabil dari waktu ke waktu, gitu ya. Nah, kalau tadi validitas berkaitan dengan pertanyaan, kalau reliabilitas berkaitan dengan responden. Semakin banyak responden yang teman-teman gunakan dalam penelitian, maka semakin mudah nih kita mendapatkan nilai reliable. Nah, tingkat indeksnya, kalau misalkan nanti output di SPSS-nya itu ketemu 0,900, berarti dia masuk kategori mana, teman-teman? Ya, dia masuk kategori sangat tinggi, ya. Bisa dipahami? Oke. Kemudian solusi reliabilitas. Jadi ketika item kita itu sudah valid, begitu, namun ternyata tidak reliable, gitu. Nah, solusinya bagaimana? Yang pertama adalah menambah responden. Yang kedua, mengurangi responden. Yang ketiga adalah mengganti responden. Berarti bisa jadi mereka itu sebenarnya bukan responden kita, gitu. Jadi teman-teman harus benar-benar memilih responden yang memang itu adalah sesuai dengan kriteria yang teman-teman ajukan dalam penelitian gitu kan. Kalau kita bicara responden itu ada kriteria-kriterianya gitu. Nggak semua orang bisa masuk menjadi responden kita gitu kan. Oke, nah sekarang kita lanjutkan dengan input data dan juga pengujian validitas dan reliabilitas. Oke. Nah, jadi teman-teman, saya punya data dengan 4 variabel. Variabel X1, X2, X3, dan Y. Gitu ya. Berarti variabelnya ada 4. Nah, kemudian di sini sudah saya masukkan di data set. Jadi di sini sudah saya input di variabel view, jangan lupa desimalnya dinolkan, measure-nya diganti. Nah, setelah sudah kita copy paste nih data dari Excel ini tadi, kita copy paste teman-teman. Kita CTRL-C, CTRL-V-nya di sini, gitu ya. Nanti sudah masuk semua, kita pastikan datanya semua terisi. Berarti kalau sudah terisi semua berarti sudah benar gitu ya, sudah sesuai dengan Excel kita gitu ya. Kemudian kita mulai dari uji validitas dulu. Kita uji, dan pengujiannya karena di sini kita menggunakan 4 variabel, berarti kita uji validitasnya 4 kali teman-teman gitu ya. Uji reliabilitasnya juga begitu 4 kali karena kita adanya 4 variabel gitu. Kalau cuma 1 variabel berarti ya cuma sekali gitu ya. Nah, cara uji validitas yang pertama, klik analyze, kemudian correlate, terus pilih bivariate ya. Bivariate. Nah, bentar. Nah, jadi nanti tampilan di teman-teman seperti ini karena kita akan melakukan pengujian untuk variabel yang pertama yaitu X1, berarti kita pilih ke X1 dulu ya. X1, pilih X1, kita pindahkan nih ke sisi kanan gitu ya. Terus kita klik OK. Nah, sudah. Dibiarkan saja dulu, tidak usah diinterpretasi valid tidaknya, dibiarkan saja dulu, kita selesaikan dulu ya. Kemudian kita beralih ke X2. Caranya sama, analyze, correlate, bivariate. Nanti yang dari sini bisa teman-teman pindahkan ke sisi kiri ya. Biar nanti di outputnya nggak tumpuk-tumpuk gitu. X2 sudah ya, jangan sampai salah. Sudah. Kemudian ini kita oke.
sudah. Kemudian kita ke X3. Kita ke dataset kita, correlate, bivariate. Ini kita pindahkan dulu gitu ya. Nah, kita ke X3 kita. Nah, sudah. Ini jangan lupa pastikan dia tercentang version to tail flag significance correlation ya. Oke, sudah. Kita lanjut ke X4. Ke Y, bukan X4, ke Y. Variabel keempat kita adalah Y. Oke. Nah, selanjutnya kita langsung uji reliabilitas saja ya. Bagaimana cara uji reliabilitas? Kita klik Analyze, kemudian Scale. Pilih Scale, Reliability Analysis. Yang pertama kita uji reliabilitasnya adalah X1, gitu ya. Jadi di sini teman-teman harus ingat kalau uji reliabilitasnya sum tidak masuk ya. Oke. Item, scale event related correlation, jangan lupa pastikan tercentang. Kita klik OK. Oke. Nah, sudah. Sekarang kita ke X2. Caranya sama, analyze, scale, reliability analysis. Kemudian ini kita pindahkan ke sisi kanan, kiri. Terus kita pilih X2-nya. Klik, kita pindahkan di sini, kita klik statistik, sudah tercentang, pastikan ini sudah tercentang semua. Klik continue, oke. Nah, sudah. Kemudian X3 ya, X3. Caranya sama. Kita pindahkan ke sisi kiri. X3. Atau teman-teman mau satu-satu tuh juga boleh. Tapi ini saya jadikan satu saja ya. Item scale ini sudah, continue. Oke. Sudah. Terus yang terakhir Y ya, yang belum Y. Nah. Oke. Nah, sekarang kita mulai interpretasi ya, teman-teman. Jadi, gini teman-teman. Kita mulai dari X1. Yang harus teman-teman perhatikan, ketika kita menguji validitas, yang menjadi fokus kita adalah nilai ini. Nilai yang terakhir. Nilai daripada sum ini, X1 ini. Kalau yang X2 ya X2 ini, gitu kan, sini. X3 pun sama, berarti yang sini. Itu yang menjadi fokus kita pertama ya. Yang Y berarti yang sini, oke. Selanjutnya kita lihat ya. Nah, yang pertama kita lihat dari tabel. Bentar, saya tabel F. Nah, ini adalah 100 berapa tadi? N-nya 107 ya? N-nya 103. Berarti 103 dikurangi 2 berapa? DF itu N-2. N-nya tadi kan 103. Dikurangi 2 berarti berapa? 101. Diingat ya teman-teman ini. DF adalah N-2. Jadi jangan sampai kita DF-nya adalah 103. Tapi 103 itu dikurangi 2. Kemudian kita pakainya yang mana nih? Signifikansinya kita untuk uji satu arah atau dua arah?
Kalau misalkan kita pakainya yang ini, tingkat signifikansi uji 2 arah, berarti kita lihatnya yang sini teman-teman. Terus kita cari yang 0,05. Kita pakainya ini. Karena kita ilmu sosial gitu ya. Berarti 103. Kita cari di kolom kedua 101. 101. Berarti ini. Ya, 0,193 gitu kan? Kita ingat-ingat ya, 0,193. Nah, kita lihat nih, mana yang kurang dari 0,193. Nah, semuanya lebih besar kan? Berarti X1 aman. Itu kan? Nah, yang ini aman juga kan? Dia lebih besar daripada R tabelnya gitu kan? Nah, ini juga lebih besar teman-teman daripada 0,193. Nah, ini juga. Berarti bisa jadi valid. Itu untuk kriteria yang pertama. Kemudian kita lanjut ke kriteria yang kedua, yaitu kita lihat dari signifikansi detailnya. Nah, signifikansi detailnya tadi harus kurang dari 0,05. Kita lihat nih. Oh, ini valid. X12 valid. X121 valid. X122 valid juga. X131 valid gitu kan. Kita cek. Oh, ini valid juga, valid. Nah, ini juga valid. Nah, ini valid juga, teman-teman. Nah, teman-teman yang ketiga itu tidak wajib gitu, tapi saya kasih informasi saja. Jadi kalau misalkan 2 itu sudah valid, sudah bisa dipastikan bahwa item kita valid ya. Yang ketiga ini sebagai tambahan saja. Karena biasanya tidak semua data itu syarat yang ketiga ini memenuhi, tapi dia masih valid gitu ya. Nah, kita lihatnya dari sini. Corrected item total correlation. Jadi kalau di sini nilainya lebih dari 0,300 berarti dia valid gitu ya. Kita cek nih. Oh, dia lebih dari 0,300 berarti dia valid semua gitu ya. Nah, begitu juga ini. Sama, valid juga. Yang X3. Nah, valid juga nih. Yang Y. Tuh kan valid juga. Berarti bisa kita katakan data kita valid ya teman-teman semua. Baik, sekarang kita ke uji reliabilitas. Jadi kalau uji reliabilitas fokus kita adalah di sini. Cronbach alpha di sini. Di sini ya. Nah, ketemunya 0,806 gitu. Berarti dia reliable-nya masuk di tinggi dan bisa kita katakan dia valid karena dia nilainya lebih dari 0,700. Gitu, berarti X1 valid dan juga reliable. Kemudian kita bergeser nih ke X2. Nah, X2 adalah nilai Cronbachnya 0,668. Jadi teman-teman, ada yang memberikan batasan. Ghazali itu 0,600 gitu ya, bukan 0,700. Nah, kalau kita pakai teorinya dari Ghazali, berarti yang X2 ini juga reliable gitu. Nah, berarti dia masuk reliable, tapi kategorinya bukan sangat tinggi gitu. Dan dia bisa kita katakan reliable gitu ya, karena dia nilainya lebih besar daripada 0,600. Kemudian yang ketiga adalah X3. Nah, X3-nya kita ketemu 0,723, berarti dia lebih besar daripada 0,700 maupun 0,600. Berarti dia masuk kategori reliable, gitu ya. Kemudian kita balik ke Y kita, mana ini? Nah, Y kita ternyata nilainya kurang dari 0,600. Berarti
data kita tidak reliable untuk variabel Y, teman-teman. Nah, jadi di sini yang valid dan reliable adalah X1, X2, dan X3. Sedangkan untuk Y, dia valid namun tidak reliable. Gitu ya. Nah, untuk solusi daripada tidak reliable ini, selain 3 hal yang sudah saya kemukakan, kita juga bisa melakukannya dengan SPSS tanpa memanipulasi data. Itu akan saya jelaskan di next videonya ya. Jadi karena ini tidak reliable tapi dia valid gitu, jadi kita harus mengotak-atik daripada Y kita gitu ya teman-teman. Sekian tutorial uji validitas dan uji reliabilitas kita hari ini. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Sampai jumpa di next video. Tetap jaga kesehatan. Semoga ilmu kita yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.